Malam itu, saat majikanku tiba-tiba masuk ke kamarku, aku bilang kepadanya, "Pak, saya hanya ingin bekerja, bukan untuk melayani." Dia langsung main nyerobot aja. Katanya dia tidak tahan ketika melihatku sedang mengepel dan memasak. Dia berjanji akan menikahiku. Ya udah deh, gas. Halo sahabat Storytime Janda, persiapkan diri dan kencangkan celana dalam kalian untuk mengikuti kisahku yang sangat seru dan penuh ketegangan ini. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya, serta absen di kolom komentar kalian semua dari mana saja. Dan inilah perjalananku, namanya Tania. Seorang janda muda yang sangat cantik berusia 30 tahun. Sejak ditinggal mati suaminya 2 tahun lalu, ia memilih hidup mandiri dan menolak lamaran banyak pria yang mendekatinya. Tania tak ingin cinta sesaat. Ia hanya ingin mencari ketenangan. Untuk mencukupi hidup, ia bekerja sebagai pembantu di rumah pasangan kaya, Pak Randy dan Bu Elin, yang tinggal di rumah megah pinggiran kota. Setiap hari, Tania bekerja dengan penuh semangat. Ia memasak, menyapu, mengepel, mencuci, bahkan mengurus taman. Tapi hidupnya tak semudah yang dibayangkan. Bu Elin adalah wanita galak yang cepat marah. Kadang, hanya karena Tania lupa menata piring sesuai warna, ia bisa memaki dengan suara tinggi. Bahkan ketika pekerjaan Tania sempurna, Bu Elin tetap mencari-cari kesalahan. Berbeda dengan suaminya, Pak Randy yang justru ramah dan santun. Ia sering menyapa Tania dengan senyuman tulus, menanyakan kabarnya, bahkan kadang membawakan camilan atau minuman dingin saat Tania sedang mengepel di bawah terik matahari. Tania merasa sedikit tenang setiap kali Pak Randy ada di rumah, karena suasana menjadi lebih damai. Suatu hari, Tania datang agak terlambat karena motor pinjamannya mogok. Ia buru-buru mengepel lantai marmer ruang tamu. Namun, belum selesai ketika Bu Elin pulang dari salon. Melihat lantai masih basah, Bu Elin langsung naik pitam dan memukul tangan Tania dengan penggaris besi. Tania menahan sakitnya, namun air matanya tak tertahan. Tangannya memerah dan mulai membiru. Pak Randy yang baru turun dari lantai 2 segera menghampiri. Ia kaget melihat luka di tangan Tania. Tanpa pikir panjang, ia membimbing Tania ke dapur, mencuci lukanya dan mengoleskan salep. "Maafkan istri saya, Tania. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini," katanya pelan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Tania merasa dilihat sebagai manusia, bukan hanya sebagai pembantu. Sejak kejadian pemukulan itu, Tania mulai merasa gelisah setiap kali melihat Bu Elin. Ia bekerja lebih hati-hati, namun bayang-bayang penggaris besi itu masih terngiang. Tangannya memang sudah sembuh, tapi hatinya belum. Hanya satu hal yang membuatnya tetap kuat bertahan. Perhatian Pak Randy yang semakin terasa hangat dari hari ke hari. Pak Randy sering memperhatikan Tania diam-diam. Ia melihat cara kerja Tania yang tekun, kesabaran menghadapi sikap istrinya, dan kelembutan dalam bertutur kata. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang tak dimiliki oleh Elin. Ketulusan. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai bergetar setiap kali Tania lewat di depan matanya. Tania pun sebenarnya merasakan hal yang sama. Setiap kali Pak Randy tersenyum atau menyapa lembut, jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi ia menahan diri, mencoba mengingat bahwa lelaki itu adalah suami orang. Tania tahu batasnya, namun tetap saja perasaan tak bisa dikendalikan sesederhana logika. Suatu malam, Tania tengah membersihkan rak buku di ruang kerja saat Pak Randy datang membawa secangkir teh hangat untuknya. "Untukmu," katanya sambil tersenyum. Tania menunduk, malu-malu menerima. Mereka pun duduk dan mulai berbincang ringan tentang masa lalu, tentang mimpi, dan tentang kesepian yang mereka rasakan meski tinggal di rumah besar. Dalam obrolan itulah, Pak Randy mengaku bahwa ia tidak bahagia dalam rumah tangganya. Elin lebih sibuk dengan pesta, arisan, dan teman-teman sosialitanya daripada menendarkannya. "Tania, aku bahkan lebih sering tertawa bersamamu daripada dengan istriku sendiri," ucapnya lirih. Tania tercekat, tak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal pasti, malam itu membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Sejak malam itu, suasana antara Tania dan Pak Randy berubah. Tatapan mereka kini lebih dalam, penuh makna yang tak terucap. Setiap senyuman terasa hangat, setiap percakapan kecil terasa seperti pengakuan yang tersembunyi. Namun mereka masih menjaga jarak,
menyadari batas tipis antara rasa dan dosa. Bu Elin tampaknya tak menyadari perubahan itu. Ia semakin sering keluar rumah, menghadiri pesta, dan berkumpul bersama teman-teman sosialitanya. Dalam hatinya, rumah hanyalah tempat tidur dan berganti pakaian. Suaminya dianggap sekadar simbol status, bukan pasangan jiwa. Dan dalam kesendiriannya, Pak Randy justru semakin sering mencari kehangatan dari percakapan sederhana dengan Tania. Sampai pada suatu malam, Bu Elin menginap di rumah temannya untuk merayakan ulang tahun sahabat dekatnya. Rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Tania duduk sendirian di dapur, menyeduh teh. Tiba-tiba Pak Randy datang, duduk di hadapannya dengan wajah lelah. "Boleh aku curhat malam ini?" tanyanya lirih. Tania mengangguk, mencoba tenang. Pak Randy mulai bercerita tentang rumah tangganya yang hampa, tentang cinta yang tak lagi bernafas, tentang kesepian yang semakin menyesakan. Tania mendengarkan dengan penuh empati. Namun dalam hatinya juga bergemuruh. Ia tahu ini bukan obrolan biasa. Ini seperti panggilan hati yang sudah lama terkubur. Tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan di atas meja. Tatapan mata mereka bertaut dan dalam keheningan malam itu, batasan yang selama ini mereka pertahankan mulai retak. Ciuman pertama terjadi begitu saja. Disusul pelukan yang menandai awal dari hubungan terlarang yang tak sekadar fisik, tapi lahir dari kerinduan dan cinta yang tak pernah diberi ruang. Pagi setelah malam itu, Tania bangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa hangat karena telah mencintai dan dicintai, namun juga dibayangi rasa bersalah. Hubungannya dengan Pak Randy melampaui batas yang seharusnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya khilaf. Tapi bayangan pelukan dan ciuman itu terlalu nyata untuk dilupakan. Pak Randy pun merasakan hal yang sama. Ia duduk termenung di ruang kerja, memikirkan semua yang terjadi. Bukan penyesalan yang ia rasakan, melainkan kelegaan. Ia merasa hidup kembali. Namun ia juga sadar jika Elin sampai tahu semuanya akan berantakan. Untuk itu ia memutuskan untuk bersikap biasa, seolah tak terjadi apa-apa demi melindungi Tania. Hari-hari berikutnya berjalan dengan canggung. Tania berusaha fokus pada pekerjaan, meskipun sulit menghindari tatapan Pak Randy yang lembut dan penuh kerinduan. Sementara itu, Bu Elin semakin sering di luar rumah. Tak tahu sedikit pun apa yang terjadi di balik dinding rumah megahnya. Ia lebih peduli pada tas bermerek dan pesta arisan daripada suaminya. Namun meski mencoba menyembunyikan, cinta tak bisa sepenuhnya ditutupi. Pak Randy mulai sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Tania. Ia memuji masakan Tania di depan istrinya, memintanya membersihkan ruang kerja meski sudah bersih. Bahkan kadang hanya untuk melihat senyum wanita yang kini memenuhi pikirannya setiap malam. Tania pun tak bisa membohongi hatinya. Setiap kali Pak Randy menatapnya, ia merasa tenang. Tapi di balik semua itu, ia tahu hubungan ini beresiko. Ia takut bukan hanya karena bisa kehilangan pekerjaan, tapi juga karena takut menjadi perusak rumah tangga orang lain. Namun rasa sayang yang tumbuh hari demi hari semakin sulit dikubur. Hari-hari di rumah itu semakin terasa seperti permainan api. Tania dan Pak Randy semakin sulit menyembunyikan perasaan mereka. Meski selalu berusaha bersikap sewajarnya di depan Bu Elin, bahkan para supir dan satpam rumah mulai melihat gelagat berbeda dari Pak Randy yang lebih sering berada di dapur atau halaman saat Tania ada di sana. Pak Randy tak sanggup lagi menahan perasaannya. Suatu siang saat Tania menyiram bunga, ia datang mendekat dan berbisik. "Kalau bisa, aku ingin dunia tahu bahwa aku mencintaimu." Tania hanya tersenyum getir. Ia bahagia, tapi sekaligus takut. Hubungan mereka seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Sementara itu Bu Elin tetap dengan sikap kasarnya. Ia bahkan semakin sering memaki Tania tanpa alasan jelas. Pernah suatu pagi, karena sarapan terlambat disajikan 5 menit, Elin membanting sendok dan menyindir Tania dengan kata-kata kasar. Tania hanya diam, menunduk, menahan air mata di depan wanita yang bahkan tak peduli. Pak Randy tahu semua perlakuan itu. Dan setiap kali ia mendengarnya, hatinya terbakar. Ia ingin membela Tania, tapi masih mencoba menjaga citra rumah tangga mereka di mata para pembantu dan tetangga. Namun semakin lama, ia merasa hal itu hanya menyakiti dirinya sendiri dan juga wanita yang ia cintai diam-diam. Pada suatu malam, Tania berdiri di balkon kecil kamarnya, memandangi langit. Tak lama kemudian, Pak Randy datang menghampiri dari taman bawah, menatapnya dari jauh. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh rasa.
Di malam sunyi itu, mereka tahu mereka tak bisa terus seperti ini, tapi juga tak sanggup berhenti. Malam itu hujan turun deras. Tania baru saja menyelesaikan pekerjaan di dapur saat terdengar suara pecahan kaca dari ruang tamu. Ia bergegas menuju sumber suara dan mendapati vas antik yang biasa dipajang di dekat piano telah hancur berkeping-keping di lantai. Dalam kondisi panik, ia buru-buru menyapu serpihannya. Namun tak sadar Bu Elin baru saja pulang dari luar. Melihat pecahan vas mahalnya, Bu Elin langsung berteriak. "Tania, kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh. Barang antik itu bukan untuk mainan murahan seperti kamu." Tania mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sengaja menyinggolnya karena kabel vakum cleaner tersangkut. Namun penjelasannya hanya menambah amarah Bu Elin. Tanpa pikir panjang, Bu Elin mendorong Tania hingga wanita itu tersungkur di lantai. "Keluar kamu dari rumah ini. Dasar perempuan tak tahu diri. Kalau bukan karena aku kasihan sama status jandamu, sudah sejak dulu kamu kupecat." Teriaknya penuh amarah. Tania terdiam, terisak pelan, sambil memeluk lututnya di sudut ruang tamu. Teriakan itu terdengar hingga lantai 2. Tak lama kemudian, Pak Randy turun dengan wajah merah padam. Ia melihat kondisi Tania yang terduduk di lantai lalu menatap istrinya tajam. "Cukup, Elin. Kamu sudah kelewatan. Kau pikir rumah ini milikmu sendiri?" Bu Elin terkejut. Ini pertama kalinya suaminya membentaknya seperti itu. Dengan langkah bantah, Pak Randy menggenggam tangan Tania dan membantu wanita itu berdiri. "Kalau ada yang harus pergi, itu kamu, Elin. Karena akulah yang lelah bertahun-tahun hidup dengan wanita sepertimu." Suasana rumah seketika hening. Tania gemetar. Bu Elin mematung, dan dalam detik itulah semua rahasia mulai terbuka lebar. Bu Elina menatap suaminya dengan wajah yang sulit dijelaskan antara marah, terhina, dan tak percaya. "Apa maksudmu, Randy? Kamu membelanya di depan aku, istrimu?" Tanyanya dengan suara bergetar menahan emosi. Namun Pak Randy tak gentar. Tatapannya tetap pada Tania, lalu kembali menatap istrinya dengan dingin. "Aku sudah cukup lama bertahan denganmu, Elin. Bertahun-tahun aku menahan luka, kesepian, dan kehampaan di rumah ini. Kau tak pernah lagi menjadi istri, hanya wanita yang hidup dalam duniamu sendiri." Ujar Pak Randy. Suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Tania hanya bisa berdiri terdiam, tak percaya pada apa yang sedang terjadi. Lalu dengan keberanian yang sudah lama tertahan, Pak Randy berkata, "Tania, aku mencintai Tania. Dia bukan hanya pembantu di rumah ini. Dia adalah satu-satunya alasan aku masih punya senyum saat pulang ke rumah." Ucapannya membuat seisi ruangan seperti berhenti bernafas. Bu Elin melotot terdiam dalam keterkejutan dan amarah yang membuncah. "Jadi kalian berselingkuh di belakangku?" desis Elin penuh dendam. Namun, Pak Randy menatapnya tajam. "Berselingkuh? Jangan membalikan fakta, Elin. Kau yang duluan meninggalkan pernikahan ini. Aku hanya jatuh cinta pada wanita yang memberiku perhatian dan kasih sayang yang tak pernah kudapatkan darimu." Dengan penuh amarah, Bu Elin pergi ke kamar, menutup pintu dengan keras. Pak Randy menatap Tania yang masih terdiam ketakutan. Ia mendekat dan menggenggam tangan wanita itu. "Kita tak bisa mundur lagi, Tania. Jika kau masih mau menemaniku, aku ingin jalani hidup baru bersamamu." Dan di saat itu, air mata Tania pun jatuh, bukan karena takut, tapi karena bahagia. Keesokan paginya suasana rumah terasa sangat tegang. Bu Elin mengurung diri di kamar, sementara Pak Randy duduk di ruang makan bersama Tania yang terlihat gelisah. Tania belum terbiasa dengan situasi seperti ini. Dipertemukan antara cinta dan rasa bersalah, antara keberanian dan keraguan-raguan. "Randy, apa kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya Tania menatap cangkir teh yang dingin di hadapannya. Pak Randy mengangguk pelan. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam pura-pura. Mungkin aku salah karena membiarkan semuanya terlalu lama. Tapi aku tak mau lagi menunda kebahagiaanku," jawabnya tenang. Hari itu, Bu Elin akhirnya keluar dari kamarnya dengan koper besar di tangan. Ia melangkah mantap menuruni tangga. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Kau menang, Randy. Ambillah pembantumu itu, dan semoga kalian bahagia. Tapi satu hal, jangan harap aku akan melepasmu semudah itu di mata hukum," katanya tajam lalu pergi begitu saja. Pak Randy hanya menatap punggung istrinya hingga menghilang di balik pintu gerbang. Meski begitu, ia tampak lega, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat.
Tania di sisi lain masih merasa gamang. Ia bukan wanita yang senang merusak rumah tangga orang. Tapi kini ia sadar, ia dan Pak Randy sama-sama hanya ingin dicintai dan dihargai. Setelah kepergian Elin, rumah itu menjadi sunyi. Namun di tengah kesunyian itu, benih kebahagiaan mulai tumbuh. Pak Randy mulai membicarakan rencana masa depan. Ia ingin memulai hidup baru bersama Tania. Bukan sekadar sebagai pasangan tersembunyi, tapi sebagai suami istri yang sah. Tania hanya bisa menatapnya dengan haru. Mungkinkah kebahagiaan itu benar-benar akan datang? Minggu setelah kepergian Bu Elin, rumah besar itu berubah menjadi tempat yang lebih damai. Tak ada lagi teriakan marah, tak ada lagi tekanan yang menghantui setiap sudut. Tania kini bekerja seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Ia bukan lagi sekadar pembantu, tapi wanita yang mulai dianggap sebagai calon nyonya rumah. Pak Randy mulai serius membicarakan pernikahan. Ia meminta Tania untuk berhenti bekerja dan menjadi pendamping hidupnya secara penuh. Meski hati Tania berbunga-bunga, ia tetap memikirkan pandangan orang sekitar. "Randy, orang-orang akan mencibir. Mereka akan menyebutku perusak rumah tanggamu," katanya. Tapi Randy hanya tersenyum dan menjawab, "Yang penting bukan apa kata mereka, tapi apa yang kita rasakan." Tak lama kemudian, kabar rencana pernikahan mereka mulai menyebar. Beberapa tetangga berbisik-bisik di belakang, beberapa menyindir dengan sinis, namun ada juga yang diam-diam mendukung. Bagi mereka, Tania yang sabar dan rajin justru lebih layak dicintai daripada wanita angkuh seperti Elin. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras menikmati teh hangat, datang sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seseorang yang tak asing, Bu Elin. Ia berdiri angkuh di depan gerbang, mengenakan gaun elegan dan riasan sempurna. "Selamat malam, Randy. Kita belum selesai," katanya dengan senyum penuh siasat. Kehadirannya mengejutkan, wajah Tania langsung tegang. Sementara Pak Randy hanya menghela napas. "Apa lagi yang kau inginkan, Elin?" tanyanya. Namun wanita itu hanya menatap tajam ke arah Tania. "Kau pikir aku akan membiarkan wanita itu menikah dengan suamiku begitu saja? Aku punya banyak cara untuk menghancurkan semuanya," katanya dingin. Malam itu cinta mereka diuji oleh bayang-bayang masa lalu yang belum usai. Malam itu menjadi awal dari babak baru yang menegangkan. Bu Elin tidak datang untuk meminta kembali suaminya, melainkan datang dengan amarah dan dendam. Ia mengancam akan menggugat harta bersama, menyebarkan Tania, dan bahkan mengancam membawa kasus ini ke media agar reputasi Randy hancur. "Kalau aku harus jatuh, kalian akan ikut jatuh," ucapnya tajam. Tania hanya bisa diam mendengarkan dari balik tirai ruang tamu. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut pada Elin, tapi takut masa depan mereka hancur sebelum dimulai. Pak Randy berusaha tenang. "Silakan gugat Elin, tapi aku akan tetap menikah dengan Tania. Kau tak bisa lagi mengatur hidupku," jawabnya tegas. Namun Elin tak tinggal diam. Keesokan harinya, beberapa media gosip lokal tiba-tiba muncul di depan rumah, memotret dan mewawancarai tetangga. Judul-judul miring bermunculan. Pengusaha kaya tinggalkan istri demi pembantu, atau perselingkuhan mewah di rumah megah. Tania menangis saat melihat dirinya dijadikan bahan hinaan publik. Pak Randy langsung mengambil langkah cepat. Ia memanggil pengacara, mengatur konferensi pers pribadi, dan menjelaskan bahwa hubungannya dengan Tania dimulai setelah istrinya meninggalkan rumah. "Tidak ada perselingkuhan, hanya dua hati yang terluka dan akhirnya saling menemukan," katanya tegas dalam video yang segera viral dan banyak didukung warganet. Tania mulai tenang setelah melihat banyak komentar positif yang membelanya. "Kamu wanita kuat," kata salah satu komentar. "Kamu layak dicintai." Namun di balik semua itu, ia tahu perjuangannya belum selesai, sebab Elin masih terus berusaha mencari cara untuk menghentikan pernikahan mereka. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi sendiri. Ia kini punya cinta yang siap melindunginya. Setelah tekanan dari media mulai mereda, Pak Randy memutuskan untuk melamar Tania secara resmi. Ia menyewa sebuah restoran kecil yang tenang di pinggir danau, jauh dari sorotan publik. Tania datang mengenakan gaun sederhana. Wajahnya masih menyimpan sedikit ragu, tapi matanya berbinar penuh harapan. Ketika musik lembut mengalun, Pak Randy berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Tania, aku tak peduli masa lalu kita. Aku tak peduli omongan orang yang aku tahu. Aku ingin tua bersamamu. Maukah kau menjadi istriku?" Ucapnya tulus. Air mata Tania mengalir pelan. Ia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, aku mau." Kabar pertunangan mereka pun tersebar. Meskipun mereka tidak menggelar pesta besar, banyak yang memberi ucapan selamat. Tapi di balik layar, Elin belum menyerah. Ia menggugat secara hukum.
menuntut pembagian harta dan menyatakan bahwa Tania telah menghancurkan rumah tangga orang. Kasus itu mulai masuk ke pengadilan keluarga. Pak Randy tetap tenang. Ia memberikan bukti perceraian yang sah dan menunjukkan bahwa ia telah pisah ranjang jauh sebelum menjalin hubungan dengan Tania. Pengacaranya bekerja keras dan perlahan. Posisi Elin melemah. Ia mulai kehilangan simpati karena sikapnya yang kasar dan penuh kebencian yang terbongkar dari rekaman CCTV dan pernyataan para pegawai lama. Sementara itu, Tania berusaha tetap fokus menyiapkan hari pernikahan mereka. Ia memilih gaun sendiri, menyusun undangan kecil untuk kerabat dekat, dan berlatih berjalan di pelaminan tanpa rasa canggung. Meski bayang-bayang Elin masih menghantui, cintanya pada Randy jauh lebih besar. Kini ia tak ingin lagi mundur. Badai sudah mereka lewati dan sebentar lagi pelabuhan bahagia menanti. Seminggu menjelang hari pernikahan, suasana kembali memanas. Tania mulai menerima pesan-pesan gelap dari nomor tak dikenal. Pesan itu bernada mengancam dan menghina. Bahkan menyebutkan hal-hal pribadi yang hanya diketahui oleh orang dalam rumah tangga Pak Randy dan Bu Elin. Tania mulai ketakutan. Suatu malam saat Tania pulang dari fitting gaun pengantin, mobil yang ia tumpangi diikuti oleh kendaraan misterius. Sopir pribadi Pak Randy segera mengambil jalur berbeda dan berhasil menghilang dari kejaran. Meski selamat, kejadian itu membuat Tania benar-benar terguncang. Ia tak ingin menjadi alasan Pak Randy dalam bahaya. Tania menangis di pelukan Randy malam itu. Mungkin kita memang gak seharusnya bersama. Aku gak ingin kamu terluka karena aku, katanya dengan suara bergetar. Tapi Randy menghapus air matanya dan berkata, kita sudah terlalu jauh, Tania. Mundur sekarang artinya membiarkan orang jahat menang. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi. Keesokan harinya, Randy melaporkan semua teror tersebut ke polisi. Ia juga memperketat keamanan rumah dan memindahkan Tania sementara ke rumah sahabatnya di luar kota untuk menjauhkannya dari ancaman. Randy tahu yang melakukan semua ini tak lain adalah Elin atau orang-orang suruhannya. Ia sudah terlalu dalam permainan kotor ini. Namun di tengah semua ketegangan itu, cinta mereka justru semakin kuat. Mereka tetap saling menghubungi setiap malam, saling menguatkan. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di pelaminan itu bersamamu, ucap Tania dengan suara lirih lewat telepon. Dan di balik segala ancaman dan tekanan, mereka masih menggenggam harapan yang sama, menikah dengan hati yang utuh. Hari pernikahan akhirnya tiba. Sebuah villa indah di tepi kota disewa khusus untuk acara sakral itu. Hanya keluarga dan sahabat dekat yang hadir. Tanpa pesta besar, tanpa keramaian yang berlebihan. Tania tampil anggun dalam balutan gaun putih sederhana. Wajahnya bersinar, walau hatinya masih dibalut was-was. Pak Randy berdiri gagah menunggunya di altar. Namun sebelum upacara dimulai, sebuah keributan terjadi di gerbang masuk. Elin datang tanpa undangan, mengenakan pakaian hitam dan diiringi dua orang pria berbadan besar. Ia berteriak-teriak, menyebut pernikahan itu haram, dan menuntut agar acara dibatalkan. Para tamu panik, beberapa mencoba menenangkannya. Namun Elin semakin beringas. Tania yang mendengar keributan itu hanya bisa menunduk, tangannya gemetar menggenggam buket bunga. Ia tidak ingin lagi melarikan diri. Tapi kejadian itu kembali mengguncang keberaniannya. Pak Randy yang mengetahui kedatangan Elin segera mendatangi gerbang dan berdiri menghadangnya. Elin, cukup, ini bukan tempatmu lagi. Pergilah sebelum aku benar-benar menuntut balik atas pelecehan ini, tegasnya. Melihat keramaian mulai menyorot dirinya, Elin akhirnya pergi dengan wajah penuh amarah. Ia tahu reputasinya bisa hancur lebih parah jika membuat keributan lebih jauh. Setelah kepergiannya, suasana villa kembali tenang. Namun air mata Tania sudah jatuh. Ia nyaris tak sanggup melangkah ke altar. Hatinya lelah. Namun saat Randy menggenggam tangannya dan menatap mata Tania dalam-dalam, ia berkata, "Kau kuat, Tania. Kita sudah melewati semuanya. Ini adalah awal kita yang baru." Tania menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ia akhirnya melangkah maju, berjalan ke altar dengan senyum lembut dan hati yang mantap. Badai telah berlalu, dan kini mereka siap mengikat janji suci. Di bawah langit biru dan hiasan bunga putih yang sederhana namun elegan, Tania dan Randy berdiri saling berhadapan. Tak ada musik mewah, tak ada tamu-tamu berkelas sosial. Hanya orang-orang yang benar-benar peduli menyaksikan dua hati yang memilih bertahan setelah melewati badai. Dengan ini, saya menyatakan kalian sah sebagai suami dan istri. Ucap penghulu dengan suara mantap. Tamu-tamu bertepuk tangan, beberapa menitikan air mata haru. Tania menangis bahagia,
dan Randy langsung memeluknya erat. Setelah sekian banyak luka, mereka akhirnya tiba di titik ini. Titik di mana cinta akhirnya diberi ruang untuk tumbuh dengan damai. Setelah acara selesai, mereka duduk berdua di taman belakang villa. Tak banyak bicara, hanya saling menggenggam tangan dan menikmati kedamaian yang dulu terasa mustahil. Tania menatap cincin di jarinya lalu menatap Randy. "Aku masih merasa seperti mimpi," katanya lirih. Randy tersenyum. "Tapi ini nyata, dan kamu adalah kenyataan paling indah dalam hidupku." Beberapa sahabat dekat mendekat dan memberi pelukan hangat. Mereka semua tahu betapa berat perjalanan cinta pasangan itu. Dan kini melihat mereka resmi menjadi suami istri adalah kebahagiaan tersendiri bagi semua yang pernah menyaksikan perjuangan mereka sejak awal. Semua luka dan pengorbanan kini seakan terbayar lunas. Namun di kejauhan, dari balik jendela mobil hitam yang terparkir di luar pagar villa, sepasang mata masih memperhatikan. Elin dengan wajah dingin dan mata tajam menatap ke arah pesta kecil itu. Ia tak bicara sepatah kata pun. Mobilnya kemudian perlahan pergi, menghilang di balik bayangan pepohonan. Meski pernikahan telah terjadi, Elin belum sepenuhnya kalah. Seminggu setelah pernikahan, suasana rumah terasa jauh berbeda. Tania kini menjadi istri sah di rumah yang dulu hanya ia lalui sebagai pembantu. Namun ia tidak mengubah sikapnya, tetap sederhana, tetap ramah pada para staf, dan tetap turun tangan mengurus rumah bersama. Randy sangat bangga padanya. "Kamu nggak berubah sedikit pun," katanya suatu pagi. "Karena aku menikahi kamu, bukan gelar barumu," jawab Tania sambil tersenyum manis. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh. Beberapa surat kaleng mulai datang, berisi hinaan dan tuduhan. Beberapa tetangga mulai menjauh, seolah tak mampu menerima kenyataan bahwa seorang pembantu bisa naik menjadi nyonya rumah. Tania mencoba mengabaikannya, tapi luka batin dari pandangan orang tetap saja menyayat pelan. Suatu sore, Randy menerima surat panggilan dari pengadilan. Elin mengajukan gugatan tambahan, menuduh Randy telah melakukan pencemaran nama baik saat konferensi pers. Meski tak kuat secara hukum, Randy tahu Elin hanya mencoba mengganggu ketenangan rumah tangganya. Dia belum bisa menerima kekalahan, kata Randy sambil meremas tangannya sendiri. Tania mengusap punggung tangan suaminya dengan lembut. "Kalau kita terus hadapi dia dengan marah, kita akan kalah. Tapi kalau kita tetap bahagia, dia yang akan lelah sendiri." Kata-katanya menenangkan Randy. Mereka pun sepakat untuk tidak larut dalam drama dan tetap fokus pada rumah tangga mereka yang baru dibangun. Tapi malam itu, sebuah kejadian mengusik ketenangan mereka. Seorang pria tak dikenal mencoba menerobos pagar rumah dan tertangkap oleh satpam. Setelah diselidiki, pria itu ternyata salah satu mantan anak buah Elin. Ia membawa kat semprot dan obeng. Tania menatap wajah pria itu dengan ketakutan. Kini ia sadar, bahaya masih mengintai dan Elin belum selesai. Insiden penyusupan malam itu membuat Tania benar-benar terguncang. Ia tak menyangka Elin akan sejauh itu mengganggu hidup mereka. Randy pun mengambil langkah tegas, memasang CCTV tambahan di seluruh rumah dan memperbanyak penjagaan. Ia juga melaporkan insiden itu ke polisi sebagai upaya ancaman serius terhadap istri dan rumah tangganya. Namun, Tania tahu perlindungan saja tak cukup. "Aku nggak mau hidup terus dibayang-bayangi rasa takut. Mas, aku harus hadapi dia sendiri," katanya kepada Randy. Meski awalnya berat, Randy akhirnya mengizinkan Tania menemui Elin dengan syarat ia akan ditemani pengacara mereka dan ditempatkan di tempat umum yang aman. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe tenang di tengah kota. Elin datang dengan wajah angkuh, tapi sedikit terkejut melihat Tania kini duduk dengan kepala tegak dan sorot mata yang tidak lagi ragu. "Kau datang untuk apa? Memohon belas kasihan?" sindir Elin. Tapi Tania hanya tersenyum. "Aku datang bukan untuk minta maaf. Aku datang untuk bilang kamu sudah kalah." Elin tertawa sinis, tapi Tania melanjutkan. "Aku tidak mencuri suamimu. Kamu yang kehilangan dia karena kamu sendiri. Dan sekarang, kamu nggak bisa terus menyalahkan orang lain atas pilihan hidupmu." Kalimat itu menghantam Elin seperti petir. Ia tak menjawab apa-apa, hanya mengepalkan tangannya di atas meja, lalu pergi meninggalkan kafe tanpa sepatah kata pun. Sepulangnya ke rumah, Tania disambut pelukan hangat dari Randy. "Aku bangga padamu," bisiknya. Malam itu untuk pertama kalinya, Tania merasa benar-benar menang. Bukan karena berhasil merebut Randy,
Tapi karena ia mampu mempertahankan dirinya sendiri, harga diri, ketegaran, dan cintanya yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Sebulan berlalu sejak pertemuan terakhir Tania dan Elin. Sejak hari itu, tidak ada lagi ancaman, teror, ataupun gangguan. Elin benar-benar menghilang dari kehidupan mereka. Tania dan Randy akhirnya bisa bernafas lega dan menata rumah tangga dengan ketenangan yang selama ini hanya menjadi angan. Randy mengajak Tania berlibur ke tempat yang dulu sering ia kunjungi saat kecil, sebuah villa kecil di pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, mereka menanam bunga bersama, memasak berdua, dan menikmati pagi dengan teh hangat di beranda kayu. Bukan kemewahan yang membuat mereka bahagia, tapi kesederhanaan yang mereka jalani dengan saling mencintai. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Randy memeluk Tania dari belakang. Aku bersyukur memilih kamu bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai rumah. Kamu telah menyembuhkan luka yang bahkan aku sendiri sudah lupa pernah ada. Tania menoleh, tersenyum, dan menjawab. Dan kamu membuatku percaya bahwa cinta kedua bisa lebih indah dari cinta pertama. Sepulang dari liburan, mereka memulai hidup baru. Tania membuka usaha kecil, toko kue, dan Randy tetap menjalankan bisnisnya. Namun kali ini, ia lebih banyak meluangkan waktu di rumah. Para tetangga pun perlahan mulai menerima mereka. Melihat ketulusan dan kerja keras Tania yang tak berubah meski statusnya sudah naik derajat, hari demi hari berlalu dan cinta mereka tumbuh semakin kuat. Tak lagi diam-diam, tak lagi penuh ketakutan. Mereka telah melewati badai, luka, dan ujian. Kini mereka hidup dalam bahagia yang tak lagi sembunyi. Dan di dalam rumah itu, setiap sudutnya menyimpan cerita tentang keberanian dua hati yang memilih saling mencintai, meski dunia menentang Tama. Ya,